أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Dia pasti menimpakan cobaan kepada hamba-hambanya, yakni melatih dan menguji mereka, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui supaya nyata orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal kalian. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan kesenangan, dan ada kalanya mengujinya dengan kesengsaraan berupa rasa takut dan rasa lapar, seperti yang disebutkan, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, dan sedikit ketakutan dan kelaparan. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, dan kekurangan harta. وَالْأَنفُسِ, dan kekurangan jiwa, yaitu dengan meninggalnya teman-teman, kaum kerabat, dan kekasih-kekasih. وَالثَّمَرَاتِ, dan kekurangan buah-buahan, yakni kebun dan lahan pertanian tanamannya tidak menghasilkan buahnya sebagaimana kebiasaannya menurunkan produksinya. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa sebagian pohon kurma sering tidak berbuah. Hal ini dan yang semisal dengannya merupakan suatu cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang sabar maka ia mendapat pahala, dan barang siapa tidak sabar maka azabnya akan menimpanya. Karena itulah maka di penghujung ayat ini disebutkan wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Salah seorang mufassirin meriwayatkan
bahwa makna yang dimaksud dengan al-khauf ialah takut kepada Allah. Al-ju ialah puasa bulan Ramadan. Naqsul amwal ialah zakat harta benda. Al-anfus ialah berbagai macam sakit. Samarat ialah anak-anak. Akan tetapi pendapat ini masih perlu dipertimbangkan. Kemudian Allah menerangkan bahwa orang-orang yang sabar yang mendapat pahala dari Allah ialah mereka yang disebut di dalam firman-Nya, alladzina idza aswabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni mereka menghibur dirinya dengan mengucapkan kalimat tersebut manakala mereka ditimpa musibah, dan mereka yakin bahwa diri mereka adalah milik Allah. Dia memberlakukan terhadap hamba-hambanya menurut apa yang Dia kehendaki. Mereka meyakini bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala di sisinya seberat biji sawi pun kelak di hari kiamat. Maka ucapan ini menanamkan di dalam hati mereka suatu pengakuan yang menyatakan bahwa mereka adalah hamba-hambanya dan mereka pasti akan kembali kepadanya di hari akhirat nanti. Karena itulah maka Allah memberitahukan tentang pahala yang akan diberikannya kepada mereka sebagai imbalan dari hal tersebut. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim, mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Maksudnya mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Sa'id Ibnu Jubair, yang dimaksud ialah aman dari siksa Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa sebaik-baik kedua jenis pahala ialah yang disebutkan di dalam firman-Nya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Kedua jenis pahala tersebut adalah berkah dan rahmat yang sempurna dan apa yang disebut oleh firman-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk adalah pahala tambahannya yang ditambahkan kepada salah satu dari kedua sisi timbangan hingga beratnya bertambah. Demikian pula keadaan mereka. Mereka diberi pahala yang setimpal berikut tambahannya sehubungan dengan pahala membaca istirja di saat tertimpa musibah. Banyak hadis yang menerangkannya. Yang dimaksud dengan istirja ialah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya kita semua dikembalikan.